Halo semuanya, selamat datang di channel gue. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas mikrofon Saramonic Blink B2 yang ini nih. Nah, ini adalah mikrofon yang sering banget dipakai oleh para konten kreator. Soalnya mudah digunakan, lalu suaranya udah bagus, dan ya ini menunjang banget untuk kalian itu konten kreator yang butuh produktivitas, apalagi misalkan pengen suaranya yang jelas. Ini udah teruji banget gitu. Saramonic ini waktu 3 tahun belakangan itu adalah saingannya si Rode Wireless Go gitu ya. Kan waktu dulu tuh persaingan mikrofon itu nggak kayak sekarang gitu. Kalau sekarang itu mau harganya yang murah, yang mahal, yang fiturnya banyak, sedikit, itu banyak pilihan. Tapi kalau di 3 tahun kemarin itu sedikit banget pilihannya. Ya kalau si Saramonic ini kan, kalau ya di 3 tahun belakang ini dia itu adalah merek alternatif gitu ya. Misalkan kalian nggak mampu beli Rode Wireless Go yang harganya 4 jutaan, ya kalian bisa beli ini dengan harga yang lebih murah, 2 jutaan. Tapi untuk di tahun 2023, misalkan kalian beli ini kan harganya 1,5 juta di single mic dan 1,97 juta di dual mic gitu ya, yang 2 channel alias yang 2 gitu ya. Kalian bisa bikin podcast bareng temen gitu ya. Nah, untuk di harga 2 jutaan, merek-merek lain pun udah banyak ngeluarin gitu ya, dengan fitur yang bersaing juga, nggak kayak si Saramonic ini. Jadi persaingannya itu semakin ketat dan konsumen pun diberikan banyak pilihan. Nah, untuk di harga 2 jutaan gitu, misalkan kalian ngebandingin dengan merek sebelah, ada merek Sinco yang tipenya itu G1 di harga 1,745. Dia itu bisa mendekati lah untuk kualitasnya, mendekati si Saramonic ini. Dan untuk merek lain ada Godox juga. Nah, Godox juga menawarkan fitur yang lebih banyak daripada si Saramonic ini, dan suaranya juga termasuk oke menurut gua. Dan dia dihargai 1,8 juta aja, lebih murah daripada si Saramonic ini. Lalu ada lagi dari brand Holyland, misalkan kayak Lark M1. Nah, yang ini produknya di pembelian ada di bawah ya. Dia juga menawarkan fitur yang banyak, bahkan lebih gitu ya, di harga 1,8 juta aja. Nah, jadi si Saramonic itu di tahun 2023 ini benar-benar terancam cuy posisinya. Dan si mikrofon ini kan udah 3 tahun ke belakang gitu ya untuk tahun keluarannya, tahun produksinya. Kalau di tahun belakangan itu kita tuh nggak masalah gitu ya. Yang penting mic-nya itu jelas untuk didengar, lalu ada colokan seperti ini. Ini bisa ke komputer, handphone, atau nggak kamera. Komputer ini belum bisa ya, kecuali kalian ya ada yang support gitu mic-nya. Tapi untuk di tahun sekarang ada juga gitu ya brand lain yang menawarkan fitur sejenis, bahkan lebih gitu. Misalnya kayak yang gua pakai sekarang ini adalah Soundtek. Ya, Soundtek itu bisa dipakai lewat PC juga karena dia langsung terintegrasi lewat USB-C di sini. Jadi USB-C-nya itu nggak cuman buat charging doang, bisa dipakai buat mic mode, mau di komputer, PC, atau enggak di smartphone ini bisa. Tapi kalau untuk si Saramonic ini belum cuy. Jadi si USB Type-C-nya cuman buat ini doang, charging doang gitu ya. Nggak bisa digunain sebagai mic eksternal buat laptop. Dan ya banyak gitu ya di harga 2 jutaan, bahkan kurang, yang sudah mendekati kualitasnya dengan Saramonic gitu. Dan gue di sini bakal ngejelasin kelebihan kalau kalian beli Saramonic. Dimulai dari yang pertama. Saramonic Blink ini mudah digunakan dan juga simple. Kalian tinggal colokin ke ini aja. Untuk receivernya dan juga transmitternya kalian tinggal nyalain aja. Ini udah langsung sinkron. Lalu untuk kualitas udah teruji. Banyak konten kreator yang menggunakan mic ini. Dan kualitas materialnya juga bagus gitu ya. Misalkan kalian pakai ini, misalkan jatuh, misalkan kalian yang nggak perlu khawatir rusak gitu ya. Soalnya ini bahannya juga solid gitu ya. Dan dia itu udah menggunakan kabel Type-C juga untuk receiver dan juga si transmitternya. Jadi kalian tinggal pakai casan handphone biasa, ya kalian bisa langsung ngecas. Dan untuk jarak penggunaan si Saramonic ini, dia itu ngeklaim sampai 60 meter. Ini cukup jauh juga cuy. Dan untuk di tahun 2023, kelebihan-kelebihan yang tadi gue sebutin, itu kalian bisa pertimbangkan lagi. Soalnya ya merek-merek lain juga untuk fitur dan juga kelebihannya, ya itu nggak beda jauh dengan si Saramonic Blink ini. Bahkan kalau dibandingin di sisi harga, ada yang menawarkan lebih murah, tapi untuk fasilitasnya itu lebih banyak. Untuk pertimbangannya, ya misalkan gue bandingin dengan mic-mic yang udah gue sebutin tadi, kayak Saramonic, kayak Sinco G1, Godox Muffling, lalu Holyland Lark M1, kalian harus pertimbangkan hal-hal berikut gitu ya. Misalkan kalian pengen beli Saramonic. Misalkan yang pertama, Saramonic itu adalah mikrofon yang termasuk desainnya itu berat dan juga jadul gitu, dan juga kaku juga gitu untuk desainnya
desainnya. Jadi untuk misalkan kalian pengen mikrofon yang desainnya lebih bagus, lebih kekinian, ya kalian bisa ngelirik brand sebelah. Lalu untuk paket penjualan, si Saramonic ini tuh nggak menyertakan charging case gitu ya. Kan misalkan tahun 2021 itu banyak mikrofon yang menyediakan gitu sambil charging case gitu ya. Jadi misalkan kalian ngecas, tinggal kalian masukin ke charging case-nya. Kayak si Godok Movelink atau enggak Holyland Lark M1, dia itu udah ada di paket penjualan. Tapi untuk si Saramonic ini masih pakai kabel cuy. Ini kerasa banget jadulnya. Lalu untuk si Saramonic, dia itu masih pakai indikator yang seperti ini. Dia itu indikatornya masih berupa tanda gini aja, tanda apa sih ini, warna ya. Misalkan kalian pengen lihat sinyal transmitternya lemah atau enggak, si baterainya lemah atau enggak gitu, harus diisi atau enggak, ya kalian cuman bisa mengandalkan si ini. Tapi untuk brand sebelah, dia itu ada yang menawarkan apa sih, LED ini ya, screen ya, LED screen kayak di Godok Movelink atau enggak si Soundtek yang gue gunain ini. Kalau yang Lark M1 kayaknya belum ada ya untuk si screen-nya. Tapi untuk merek-merek sebelah di harga yang lebih murah itu sudah menawarkan, yaitu pertimbangan yang benar-benar jadi apa ya bikin kita galau gitu. Lalu nih, gue pengen ngasih tahu ke kalian, transmitter yang ada di sini, ini kan buat kita ngomong ya, tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Dia itu nggak ada gain kontrolnya gitu, kita nggak bisa atur gainnya. Dan untuk si Saramonic ini sebenarnya bisa sih, kita atur volume up dan volume down ini ada. Tapi karena nggak ada indikator sinyal dan indikator volumenya juga nggak ada, kita pun agak kesusahan gitu ya untuk memonitornya. Apakah suaranya kekecilan atau nggak kegedean? Ya kita bisa ngatur sih, tapi nggak bisa ngeliat gitu ya. Jadi agak tricky juga sih untuk menggunainnya. Ya takutnya terlalu over atau enggak terlalu under gitu ya. Untuk si mikrofon zaman sekarang biasanya tuh kita dapat ini ya, dead cat gitu ya. Misalkan yang belum ada noise cancellingnya, si Saramonic juga dapat. Tapi untuk mikrofon yang keluaran di tahun 2023 sekarang udah ada active noise cancellingnya. Jadi dia tuh bisa mereduksi noise walau nggak pakai dead cat. Jadi dia tuh menanamkan teknologi gitu ya di si mic-nya gitu untuk bisa meredam suara gitu ya. Tapi untuk si Saramonic ini belum ada cuy. Di harga 2 jutaan ini belum ada. Tapi misalkan kalian pilih Holyland Lark M1 atau enggak brand lain kayak yang ini harganya 300 ribuan, itu udah ada cuy. Bahkan ada fitur echo juga. Gue juga bingung nih sama persaingan mikrofon sekarang, makin ketat banget. Dan kita ngomongin si receiver-nya untuk si Saramonic ini. Nah, si receiver Saramonic ini cuman bisa keluarin di sini doang, keluarin suara di sini. Sedangkan si Type-C-nya itu nggak bisa ngeluarin apa-apa. Ibaratnya Type-C-nya cuma buat ngecas doang, nggak bisa disambungin ke PC. Nah itu pertimbangan utama misalkan kalian pengen beli Saramonic ini. Lalu dia itu kan line out-nya cuma ada satu. Kita pun nggak bisa memonitoring ininya, suaranya dari si receiver-nya. Kalau misalkan produk-produk sebelah gitu, dia itu udah menyediakan 2 line out biar yang satunya itu bisa masuk ke device dan satu lagi bisa kita pakai buat monitoring. Tapi si Saramonic ini di harga 2 jutaan ini nggak ada cuy. Dan untuk receiver-nya ya ini polosan aja sama kayak transmitternya. Nggak ada indikator sinyal, nggak ada indikator volume, nggak ada indikator baterai. Jadi kita agak kesusahan gitu ya untuk memonitornya. Ya gitu kelemahan untuk si Saramonic. Dan si receiver ini tuh nggak ada tombol-tombol lagi ya. Dia cuman ada pairing di sini indikator, lalu sama indikator lampu juga di sini ada lampu. Dan kita nggak bisa ngatur gain volume. Biasanya kan kalau misalkan di sini gain volumenya udah ada, di sini pun ada gitu ya. Jadi double gitu ya. Misalkan di sini terlalu over, di sini kita bisa turunin. Tapi ini enggak cuy, nggak bisa diatur. Nah itu adalah pertimbangan utama misalkan kalian pilih Saramonic. Ya suaranya kalian harus atur secara manual gitu. Dan ya sebenarnya itu aja sih yang bisa gue sampaikan, pertimbangan-pertimbangan dan juga kelebihan dari brand Saramonic. Apakah masih worth it di tahun 2023? Menurut gue jawabannya worth it aja sih. Tapi kalian harus menerima semua pertimbangan yang gue udah jelasin tadi ya, kayak gitu. Misalkan gue disuruh milih di harga 2 jutaan, milih mana sih di antara Godok Movelink, Holyland atau Synco? Gue pasti lebih milih Godok Movelink gitu ya, atau enggak Holyland Lark M1. Tapi ya namanya juga mikrofon atau enggak barang elektronik, semuanya punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi ya kalian bisa memaksimalkan aja gitu misalkan kalian punya. Ya kayak gue sekarang nih, gue cuman pakai mikrofon Soundtek yang harganya itu setengah kali lebih murah daripada ini, tapi untuk kualitas suara ya gue bisa memaksimalkan. Link pembelian ada di bawah, jangan lupa ya.